Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo bersama saya Afriko Zuhri. Kali ini masih dalam tema yang sama berkaitan dengan pemilih potensial pemilu 2024. Nah, kalau kita bicara juga soal pemilu tadi disampaikan bahwa memang sistem kita memang harus kita perbaiki gitu ya. Karena memang tidak menyasar ke seluruh elemen masyarakat gitu ya. Karena memang saat ini mungkin hanya fokusnya ke generasi muda, generasi milenial dan sebagainya. Namun banyak juga yang perlu diperhatikan. Salah satunya tadi ada manula, mungkin ada yang lain dan lain gitu. Yang memang harus juga kita perbaiki, juga harus kita perhatikan. Nah, kalau kita bicara juga sebetulnya untuk membuat demokrasi ini jadi lebih menarik, karena sebetulnya untuk meningkatkan partisipasi pasti harus dibuat semenarik mungkin gitu agar mereka juga ikut ingin berpartisipasi dalam demokrasi ini. Nah, sebetulnya apa yang bisa membuat demokrasi atau pemilu kita ini jadi lebih menarik untuk bisa diikuti dan juga berpartisipasi dari Pak Heri mungkin? Ya, pertama kan begini, pendekatan kita itu sangat, saya mungkin terlalu ekstrim ya, sangat sangar. Mesti sangar, ya? Sangar itu. Jadi seolah-olah kalau kita mau mengamankan kejujuran ya, misalnya soal kejujuran, ya, itu ini kan pesta politik itu bukan, kalau dia ditunjuk sebagai pengawas bukan mau menangkap penjahat, bukan, gitu loh. Kalau dia ditunjuk sebagai petugas itu bukan untuk ngawasin ada mau maling apa, bukan. Ini kan pelanggaran. Sehingga mestinya itu paradigmanya diubah. Kita lebih humanis lah. Humanis itu pendekatan yang slow kan, yang soft, yang santun, merangkul. Masa nggak bisa itu dilakukan? Semestinya bisa. Maksud saya itu. Sehingga orang senang tuh. Masa mendekati anak muda gurui, nah enggak bagus juga. Jadi seolah-olah dia yang paling ngerti, yang anak SMA yang atau yang tidak ngerti. Jadi ayah boleh, tapi bukan jadi ayah yang galak, maksud saya itu, ya kan? Ada pendekatan. Iya, pendekatannya itu belum terlihat itu. Semestinya yang namanya orang mengajak itu kan yang elok loh, merangkul, merangkul begitu, merayu kayak kalau bahasa anak muda apalah itu kan, sehingga orang oh ya dengan senang hati ngikut, oh ya benar. Nah itu belum terlihat itu, belum terlihat. Karena bahasa yang disampaikan juga berbeda. Tentunya kita berbicara dengan anak muda itu berbeda, dengan kalangan ya seumuran dengan kita juga berbeda. Iya, mungkin ini pendekatan yang memang harus dilakukan. Nah, salah satunya ya Pak. Saya melihatnya ke sana sebenarnya. Oke. Nah, kalau dari Aziz sendiri sebetulnya apa yang bisa membuat demokrasi kita ini jadi lebih menarik? Tentunya ini bisa meningkatkan partisipasi dari masyarakat, khususnya generasi muda. Karena seperti disampaikan tadi, beda cara pendekatan ke generasi muda mungkin sama generasi-generasi yang seusia mungkin ya Pak, gitu ya. Seperti apa Aziz? Berbicara mengenai pendekatan politik kepada generasi muda, tentunya itu sangat menarik Bang. Karena apa? Pendekatan ini harus dilakukan tidak lagi dengan cara-cara konvensional seperti pemasangan baliho, spanduk dan lain sebagainya. Itu benar-benar udah nggak laku lagi lah bagi kalangan kaum muda. Tapi yang menjadi fokus pendekatan itu adalah penggunaan gadget dan smartphone lah ya. Penggunaan media sosial. Jadi secara tidak langsung mereka yang dipilih pun harus melek terhadap teknologi. Mereka harus aktif di Facebook kalau dulu kan mungkin 10 tahun terakhir, kemudian 5 tahun terakhir ke Instagram ke Twitter, terus sekarang udah ke TikTok. Sekarang kan perkembangan zaman dari generasi Z itu luar biasa cepatnya. Jadi setiap pemilu itu mungkin ada platform-platform yang khusus nantinya bakal jadi tempat untuk
ajang adu pemasaran politik lah ya, adu Iya, benar. Kalau pasar, kita melihat memang generasi muda saat ini hampir semua sudah menggunakan teknologi. Iya. Memang harus ada pendekatan ke sana gitu, tidak bisa lagi lakukan secara konvensional. Apalagi mungkin mereka harus membuat mungkin trik-trik khusus seperti itu ya, karena generasi muda ini adalah salah satu generasi yang mungkin partisipasi pemilunya juga cukup banyak gitu ya Pak. Salah satu yang luar biasa gitu. Ini yang menjadi pendekatan saat ini memang banyak juga calon-calon kita yang memang sudah melakukan pendekatan kepada anak-anak muda atau generasi muda dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bicara juga mungkin soal tadi kekhawatiran dan juga bagaimana tantangan ke depan gitu ya Pak. Nah, sebetulnya tantangan lain gitu ya selain dari money politik. Mungkin tadi disampaikan juga oleh Aziz ya, kalau money politik ini sebetulnya ada pendidikan lah sebagainya, atau mungkin ada sosialisasi dan sebagainya diberikan nggak kepada generasi muda? Ya, tentunya sesuai dengan Undang-Undang pasal 22 ya tentang pemilu, sudah dikatakan itu luber jurdil dan dilaksanakan itu kan 5 tahun sekali. Tentunya sosialisasi dari KPU itu sudah dilaksanakan tentang kalau ada nanti yang ingin dipilih itu melakukan money politik, ambil uangnya jangan pilih orangnya, itu selalu menjadi hashtag dan tagar dari kaum milenial seperti dan kaum Gen Z. Dan seperti saya katakan di awal tadi Bang, bahwasanya pendekatan kepada generasi Z dan generasi milenial itu tidak akan bisa hanya digunakan dengan money politik, tapi harus mengundang unsur ketertarikan mereka. Dan generasi Z dan generasi milenial dapat saya pastikan mereka itu melihat bukan dari segi uang yang diberikan oleh paslon, tapi dari track record. Iya, benar. Kalau kita melihat memang anak muda juga lebih teliti saat ini untuk memilih. Kita akan lanjutkan kembali nanti setelah iklan. Baik, pemirsa TVRI Bengkulu, tentu dalam pembahasan kali ini berkaitan dengan pemilih potensial pemilu di 2024. Kami akan kembali, tentu saja jangan kemana-mana, tetap di Berendo.